wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap detik ya di sisa-sisa usia kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan amal soleh. Kita berharap dan berdoa ya di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan kita semakin berhati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas. Hayatuna kulluha ibadah, hidup kami adalah segalanya untuk ibadah. Makanya kita lakukan baik hal-hal yang mubah ya, diawali dengan bismillah terlebih dahulu gitu ya. Jangan sampai aktivitas kita itu hanya menjadi rutinitas yang tidak menjadi ibadah, karena banyak amalan-amalan yang mubah ya, tetapi bisa menjadi ibadah karena kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti makan kan itu adalah sesuatu yang mubah, tetapi ketika kita berdoa dan diniatkan untuk makan ini supaya ibadah kita lebih khusyuk, maka itu akan berpahala. Dan sebaliknya banyak juga ibadah tapi yang diselipi niat dengan ingin dipuji oleh orang lain, atau ada sum'ah, ada riya, maka itu tidak akan berpahala dan hanya sesuatu aktivitas yang nauzubillah ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu marilah kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan berbagai aktivitas. Bismillah, kita niatkan semuanya karena Allah. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang fenomena musyrik ya di Indonesia. Nah, kita akan lihat seperti apa dan bagaimana, jangan sampai kita juga masih terjebak gitu ya dengan fenomena kemusyrikan. Nah, di sini fenomena musyrik di Indonesia, mungkin ada pembahasan sedikit ya tentang musyrik itu sendiri. Nah, tetapi mungkin nantinya agak lama ya. Nah, kita langsung saja pembahasan pada apa saja yang fenomena musyrik yang ada di hadapan mata kita. Di antaranya adalah mengkultuskan kuburan ya. Nah, ini adalah fitnah yang amat besar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa sumber penyembahan berhala adalah karena sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan penghuninya. Nah, ini ya harus lebih hati-hati di sini bahwa ketika ada pasukan ya menjajah Damaskus, banyak rakyat saat itu minta bantuan kepada ahli kubur supaya cepat menghilangkan musibah itu, sehingga diabadikan ada sebuah syair, ya khafina minat tatar luzu biqabri abi Umar, uzu biqabri abi Umar yunjikum minal dharar. Wahai orang yang takut dari Tatar, berlindunglah ke kuburan Abu Umar, niscaya dia menyelamatkan kamu dari bahaya. Nah, di sini ada sekelumit kisah ya. Di sana ada kisah tragis, banyak misalnya penziarah kubur ya yang sering kita dapati, misalnya banyaknya para penziarah yang berdoa dan meminta kepada penghuni kubur gitu ya. Bukannya sebaliknya, sebetulnya ziarah kubur itu diperintah gitu ya. Tetapi jangan sampai salah kaprah, misalnya diperintahnya itu fazuruhu, maka dengan berziarah kubur itu idealnya kan untuk zikrul maut ya, untuk mengingatkan kematian, bukan memohon kepada penghuni kubur misalnya, atau ngalap berkahnya gitu ya, atau nyembelih hewannya. Nah, di sini kan Rasulullah pernah menegaskan bahwa faman aroda ayyazuru falyazur wala taqulu hajran.
faman aroda barang siapa yang hendak ayazuro berziarah kubur, fal yazur maka berziarahlah, wala taqulu hajron, dan jangan berkata-kata hujron, wala taqulu hujron, dan janganlah berkata-kata hujron. Jadi sebetulnya untuk berziarah kubur itu memang disyariatkan dan disunahkan ya, kita harus berziarah kubur, namun wala taqulu hujron, jangan kamu berkata-kata hujron. Nah, Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa hujron ini adalah perkataan yang batil ya. Kalau Imam Syekh Al-Albani rahimahullah berkomentar, dan tidak diragukan lagi bahwa apa yang dilakukan mayoritas orang ketika ziarah kubur, seperti misalnya berdoa kepada mayit, minta pertolongan kepadanya, bertawasul, nah ini adalah dinamakan hujron batil. Jadi bahwa intinya wajib untuk kita menjelaskan kepada orang-orang hukum yang sebenarnya gitu ya, dan memberikan pemahaman yang benar tentang ziarah kubur itu, yang disyariatkannya itu seperti apa, tujuan ziarah itu seperti apa gitu ya, supaya terhindar dari murka Allah. Maka harus mengetahui ya ilmu-ilmu yang dilarang supaya terhindar dari murka Allah. Nah, jangan melakukan apa saja, misalnya di sini ya, menjadikan kuburan tempat perayaan misalnya. Nah, ini ada hadisnya bahwa la taj'alu qabri 'aidan, jangan kalian jadikan kuburanku 'aidan, sebagai 'aid atau perayaan. Wa shallu 'alayya, dan bersolawatlah kamu, fa inna sholatakum, karena solawat itu tabalughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, di mana saja kamu berada. Jadi jika Rasulullah ya melarang kuburannya dijadikan sebagai tempat hari raya, tempat kunjungan ini ya, tentu yang lain pun sama gitu ya. Apalagi biasanya di acara haul di kuburan itu misalnya ada tawasul kepada mayit, ada ratapan kepada mayit, ada menyembelih hewan untuk mayit dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau ziarah kuburnya untuk kita ya mendoakan zikrul maut itu sangat dianjurkan ya, tetapi yang nggak boleh itu yang seperti ini misalnya. Kemudian dan meninggikan dan membangun kuburan, bahwa kita sudah tahu hadisnya di sini bahwa an Abil Hayyaj, hadis dari Abi Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, maukah saya mengutusmu seperti Rasulullah mengutusku, alla tada' timsalan illa tomastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Maka ini pernyataannya ya dari Abu Hayyaz ini, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyaz ya, mau enggak saya mengutusmu seperti Rasulullah mengutusku, yaitu jangan tinggalkan patung kecuali kamu menghancurkannya, dan kuburan yang tinggi kecuali kamu meratakannya. Nah, di sini bahwa an Jabir, hadis dari Jabir, naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang ayyujassasal qabru, yaitu kuburan yang dikafur, wa ayyuq'ada alaih, dan diduduki ya di atasnya, wa ayyubna alaih, dan dibangun di atasnya. Jadi Rasulullah melarang kuburan itu dikapur, disemen, diduduki, dan dibangun di atasnya. Nah, Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa dalam hadis ini ada dalil bahwa kuburan itu tidak ditinggikan dari tanah dengan sangat tinggi ya, namun hanya ditinggikan seukuran satu hasta ya, sebagai penciri saja. Jadi idealnya itu ditinggikannya itu hanya satu hasta sebagai penciri, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Kemudian beliau menukil ucapan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umnya, saya mendapati para imam di Mekah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kuburan, dan penghancuran ini dikuatkan oleh sabda Nabi, dan kuburan kecuali engkau meratakannya gitu ya. Nah, seperti ini kita harus lebih berhati-hati lagi, apalagi beribadah di kuburan gitu ya. Nah, misalnya
di sini ada salah satu hadisnya ya, laknatullah 'alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, bahwa Yahudi Nasrani itu menjadikan kuburan para nabinya masajid, sebagai masjid atau tempat sujud. Nah, jadi intinya ziarah kubur itu kita mendoakan, kemudian mengingat kematian, bukan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya disyariatkan. Nah, misalnya tadi ya, bahwa laknatullah, semoga Allah melaknat. Nah, ini ya, alal yahudi wan nasara, kepada orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim, bahwa mereka menjadikan kuburan nabinya masajidah, sebagai tempat sujud atau masjid. Misalnya maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid itu sholat di atas kubur, atau sholat menghadap kubur, atau membangun masjid di atas kubur dan sholat di sana. Ini adalah perbuatan haram dan dosa besar ya, dengan kesepakatan ulama mazhab yang 4, baik Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Imam Malik gitu ya, bahwa menjadikan kuburan sebagai kita sholat di atas kubur, misalnya sholat menghadap kubur, atau membangun masjid di kubur dan sholat di sana. Nah, ini adalah perbuatan haram dan dosa besar dengan kesepakatan 4 ulama mazhab tadi. Nah, ini juga diantaranya ini ya, misalnya bagi yang membaca Al-Quran misalnya, ini sebetulnya ghair masyru' ya, tidak disyariatkan dan tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Bahwa an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu, janganlah kalian menjadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabir, sebagai kuburan, wa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, yanfiru minal bait, lari dari rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, ini hadis riwayat Muslim, dan ini mengisyaratkan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk baca Quran ya. Oleh karena itu Nabi menganjurkan membaca Quran itu di rumah, dan melarang menjadikan rumah sebagai kuburan yang tidak dibacakan Quran di dalamnya. Nah, dan masih banyak lagi apalagi ya, ngalap berkah atau apa ya, misalnya di sini bahwa waman khatara bibalihi, barang siapa yang terbersit dalam hatinya, annal masha bil yadi, mengusap-ngusap ya dengan tangan, wa nahwihi, atau yang lainnya, ablaghu fil barakah, kemudian mendatangkan berkah, min jahalatihi wa ghaflatihi, maka itu menunjukkan kejahilan dan kelalaiannya, li annal barakah, karena sesungguhnya berkah itu innama hiya fima waqafa syar'u fima wafaqa syar'a, karena yang dinamakan berkah itu hanya sesuai dengan syariat. Wa kaifa yanbaghil fadla fi mukhalafatis shawab, maka bagaimana mencari keutamaan dengan menyelisihi kebenaran. Nah, bahwa fa innal massa, sesungguhnya mengusap-ngusap, wa taqbil, dan menciumi kuburan itu, lil masyahid, adatul Yahudi wan Nasara, merupakan adat istiadat orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini ya, bahwa misalnya sama misalnya menjadikan wisata yang ziarah religius misalnya. Nah, padahal kita tahu bahwa la tasyuddur rijal, janganlah mengadakan seseorang ya perjalanan ila salasati masajid, ila salasah masajid, kecuali kepada 3 masjid. Jadi jangan terlalu memaksakan, kecuali ketiga masjid ini, al masjidil haram, yaitu masjidil haram, wa masjidi, dan masjidku itu masjid Nabawi, wal masjidil aqsa, dan masjid Aqsa. Nah, ini ya, bahwa diantaranya yang mesti dijadikan pegangan kita adalah seperti ini. Nah, kemudian sihir dan perdukunan. Nah, ini kita lihat ya, bahwa banyak sekarang itu misalnya di Indonesia ya, jasa dukun, paranormal, tukang sihir, atau yang semisalnya ya. Mereka itu Islam, tetapi misalnya para pejabat yang supaya kedudukannya bisa langgeng, mereka datang ke dukun ya.
politik yang membidik kursi panas jabatan, mereka juga ke dukun. Bos misalkan yang ingin terlihat berwibawa di hadapan karyawannya juga pergi ke dukun. Bawahan yang cita-citanya pengen naik pangkat juga ke dukun. Misalnya pedagang supaya lancar rezekinya juga ada yang datang ke dukun. Kemudian pengusaha ya yang ingin menjatuhkan saingan bisnisnya juga datang ke dukun. Misalnya orang yang itu misalnya kemalingan, misalnya supaya hartinya ditemukan, misalnya kembali ke dukun. Misalnya remaja juga yang ingin tahu masa depan cintanya juga ke dukun. Misalnya bujangan ya ingin mengincar perempuan idamannya juga ke dukun. Misalnya istri, misalnya seorang istri yang berharap supaya suaminya itu tidak melirik orang lain juga ke dukun. Misalnya rumah tangga yang ingin keturunan, misalnya malah datangnya ke dukun. Bahkan ada juga siswa yang menginginkan lulus ya ujiannya ke dukun. Nah ini bahwa Rasulullah SAW sebagai panutan kita ya, sebagai teladan kita telah mengingatkan dengan tegas bahwa man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan, peramal, fasa'alahu an syai', kemudian ia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal, maka tidak akan diterima salatun arba'ina lailah, salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hati-hati man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi ya paranormal, baru mendatangi saja, kemudian fasa'alahu an syai', bertanya tentang sesuatu kepadanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka salatnya enggak akan diterima selama 40 malam. Hadis lain memberikan juga statement yang lebih keras ya. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, au sahiran, atau mendatangi tukang sihir, afasaddaqahu bima yaqul, sahir afasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan, mempercayai apa yang dikatakannya, faqad kafara, maka sungguh ia telah kufur, bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini statement keras dari Rasulullah. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, au sahiran, atau tukang sihir, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, mempercayai, bima yakul, apa yang dikatakan oleh dukun atau sihir tadi, faqad kafaro, maka sungguh dia sudah kufur, bima unzila ala Muhammad, terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah misalnya kenapa Islam begitu keras ya, karena sebetulnya misalnya ketika ada yang bertanya-tanya ya, mengapa Islam begitu keras dalam hal ini, kan para dukun itu hanya ingin berbuat baik kepada sesama, misalnya dengan memberdayakan daya linuih yang dimilikinya. Kemudian apa sih salahnya gitu ya. Nah ini tentu saja bahwa ketika Islam melarang sesuatu, pasti perbuatan itu ada mafsadatnya, ada kerusakan yang mengakibatkan bahaya besar bagi pelakunya, baik di dunia pun di akhirat ya. Walaupun misalnya perbuatan itu kayak ngasih manfaat gitu ya, kalau dilihat misalnya ada manfaat juga ya dibandingkan dengan keburukan yang ditimbulkannya, misalnya kayak nggak apa-apa kalau secara logika kita ya. Nah tetapi tentu saja ada banyak sisi negatif dari hal itu, praktek perdukunan itu. Yang pertama adalah demi menjalankan aktivitasnya, para dukun melakukan ritual kemusyrikan dan praktik kekufuran. Nah jadi kalau dilihat tadi ya, misalnya kayak ngapain Islam itu melarang gitu kan, ini ada manfaatnya gitu ya. Nah tentu saja Islam itu melarang karena dalam hal itu pasti ada mafsadatnya. Nah, bisa kita lihat bahwa apapun yang berbau perdukunan, praktik sihir, nah ini memuat sisi negatif diantaranya tadi yang pertama bahwa para dukun ya demi menjalankan aktivitasnya, para dukun, para tukang sihir, mereka itu melakukan ritual kemusyrikan dan praktik kekufuran. Jadi seringkali para dukun dan tukang sihir ya bisa melakukan
atraksi-atraksi ajaib yang mencengangkan gitu ya. Nah, orang yang beriman tidak akan mudah termakan karena ia tahu bahwa sejatinya mereka itu sudah berkolaborasi dengan setan dan untuk melakukan atraksi itu gitu ya. Nah, sementara setan itu tidak mungkin membantu para tukang sihir dalam hal itu kecuali setelah mereka melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi sebagai bentuk kompensasinya ya. Jadi semakin perbuatan yang dipersembahkan kufur atau musyrik, maka bantuan yang diberikan setan semakin besar. Nah, jadi semakin perbuatan yang dipersembahkannya itu berupa kekufuran dan kemusyrikan, maka bantuan yang diberikan setan juga semakin besar. Nah, ini adalah fenomena ini ya, bisa kita ketahui dari para mantan dukun ya yang sudah bertaubat. Mereka bersaksi bahwa untuk menggapai kesaktian, supaya mereka sakti itu ya yang dimiliki, mereka diharuskan untuk melakukan kemusyrikan dan kekufuran gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka dulunya memohon bantuan kepada iblis, ada yang tidak menunaikan sholat 5 waktu, dan ada juga yang sampai tidak saum Ramadan, ada yang menempelkan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran di tembok WC, dan berbagai tindak kekufuran lainnya. Jadi adanya kolaborasi para dukun dengan setan ini sudah dijelaskan oleh para ulama sejak dulu bahwa di sini ya, misalnya oleh Imam Asy-Syafi'i, Al-Baydawi, Hajar Al-Asqalani, bahwa seperti itu. Yang kedua adalah kenapa Islam begitu keras, karena tukang ramal atau tadi ya kahin sahir ya, itu telah para tukang ramal atau paranormal tadi telah menabrak salah satu prinsip dasar akidah Islam, yaitu keyakinan bahwa zat yang tahu hal gaib itu hanya Allah gitu. Jadi yang berhak tahu yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilihat bahwa para pelaku perdukunan mereka telah mengklaim tahu hal-hal yang gaib gitu. Misalnya salah satu contoh nyatanya banyak ya, misalnya di media massa, di media cetak ya, setiap datang di penghujung tahun para dukun atau para spiritualis itu mereka berlomba-lomba meramal kejadian tahun depan misalnya. Ini hanya sebagai contoh dan masih banyak yang senada ya. Misalnya ada juga yang sampai berani meramal kapan datangnya hari kiamat. Nah, ini pada dalam Al-Quran begitu jelas bahwa pengetahuan tentang hal gaib itu hanya dimiliki Allah gitu ya. Bahwa dalam surah An-Naml ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal al-ghaib illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit di bumi yang tahu al-ghaib, sesuatu yang ghaib, illallah, kecuali hanya Allah. Dan masih banyak ayat dan hadis lain yang senada. Dan pergi ke dukun atau ke paranormal ini membentuk mentalitas pemalas dalam diri seseorang gitu ya, bahwa dengan pemikiran yang mistis. Nah, ini mencerminkan mentalitas pengen jalan pintas gitu ya, sehingga orang itu tidak mau bekerja keras, tidak mau melakukan planning gitu ya, hanya berharap dari solusi secara gaib. Jadi mistik ini membuat orang malas gitu, nggak ulet dan tidak bermental tangguh. Jadi bahwa Islam itu menginginkan umat muslim itu ulet gitu, tangguh, rajin bekerja ya, bersungguh-sungguh dalam berusaha, tidak bergantung kepada sesuatu yang fiktif gitu ya, terbuai dengan angan-angan kosong. Jadi Islam sangat membenci karakter pemalas, karena di antara doa yang sering Nabi baca ini ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajzi ya, ajzi itu tidak berdaya, atau tidak berdaya itu ajzi itu lemah gitu ya, wal kasal. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kelemahan, ketidakberdayaan, wal kasal dan kemalasan, wal jubni wal haram, dan kita berlindung kepada Allah dari pengecut, wal haram dan lanjut usia, wa udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku mohon perlindunganmu dari fitnah kehidupan dan kematian, wa udzubika min azabil qabri, serta memohon perlindungan dari azab kubur. Nah, jadi di sini ya, bahwa intinya kita harus lebih hati-hati ya kalau majelis MUI ya, fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, hasilnya itu adalah fatwa tentang kahanah, perdukunan, arraf ya, nyerofah, tentang peramalan. Nah, kita harus lebih berhati-hati misalnya
bahwa kahanah perdukunan dan irofah ya, irofah itu peramalan, pokoknya segala bentuk kahanah perdukunan dan irofah peramalan hukumnya haram. Kemudian mempublikasikan praktek perdukunan, kahanah dan peramalan irofah dalam bentuk apapun itu juga hukumnya haram. Memanfaatkan atau menggunakan atau mempercayai segala bentuk perdukunan, pokoknya memanfaatkan, menggunakan dan mempercayai segala bentuk kahanah, peramalan, hukumnya juga haram. Nah ini ya, bahwa fatwa ini sudah diputuskan, tinggal komitmen kita sebagai umat muslim untuk menaati ya di forum tertinggi umat Islam ini, yang sampai keputusan komisi fatwa ini hilang maknanya gitu ya, karena tidak keseriusannya kita sendiri sebagai umat Islam ya untuk menyebarkan dan menerangkan kepada masyarakat. Nah, kemudian jangan sampai kita juga tabarruk ngalap berkah yang salah gitu ya. Nah, jadi bahwa di sini ada sangat itu ya, ada diantaranya ada sebuah cerita gitu ya, cerita tentang tabarruk ngalap berkah yang salah gitu ya. Banyak sekali, misalnya diantaranya kisahnya di salah satu pondok pesantren ya, misalnya di salah satu tempat suatu hari ada seseorang yang diajak oleh bibinya ya berkunjung ke salah satu daerah untuk berkunjung. Nah setibanya di rumah wali itu dipersilahkan masuk ke ruang tamu laki-laki ya, sedangkan bibinya dipersilahkan masuk ke ruang tamu perempuan. Nah jadi sepulang dari rumah wali itu bibinya berkata, nah tadi di ruang wanita ya, di ruang perempuan saya menyaksikan ya, tapi ini tidak semua, ada juga kan wali yang betul-betul soleh gitu, tapi ini hanya sebuah fenomena saja. Nah misalnya dia cerita bahwa di ruang wanita itu saya menyaksikan beberapa wali, diantaranya ada wali yang keluar menemui para perempuannya dengan telanjang bulat, tidak selesai benang pun menempel di badannya. Kemudian setelah berada di tengah ruangan, wali telanjang itu disodori sebatang rokok oleh sebagian pelayannya, dan ia pun mulai menghisap rokok, dan baru beberapa isapan rokoknya dicampakkan ke lantai ya, dibuang ke lantai. Nah puntung rokok wali yang telanjang tadi itu ya, ibu-ibu yang berada di ruang tersebut berebut untuk memungut gitu, dia berebut puntung rokok tadi ya, maksudnya yang isapan, bekas isapan tadi. Kemudian setelah si ibu itu berhasil mendapatkannya, buru-buru memerintahkan anaknya ya yang masih kecil untuk berganti menghisap puntung rokok itu dengan alasan supaya dapat berkah dari sang wali dan menjadi anak yang pintar. Nah memang banyak kisah juga ya pengikut Al-Hallaj, tokoh sufi ya. Ada yang, kalau di Islam itu sebetulnya mengalap berkah itu boleh, tetapi ini ada yang berlebihan gitu. Nah misalnya ini tokoh sufi ya, Al-Hallaj, berlebihan dalam mengalap berkah kepada Al-Hallaj, sehingga sampai-sampai air kencing dari Al-Hallaj dan kotorannya pun diburu gitu ya. Nah kemudian di sini fenomenanya menurut penulis bahwa di Sudan ada yang ngalap berkah itu apalagi lebih gila lagi, misalnya dengan cara berhubungan intim suami istri di kuburan wali dengan alasan untuk cari berkah supaya nanti mendapatkan anugerah anak yang soleh misalnya. Nah ternyata ada juga di Indonesia ya, misalnya ada yang ngalap berkah dengan kotorannya Kiai Slamet ya, alias hewan kerbau keraton yang dikeluarkan pada bulan Muharram. Nah jadi kalau di Sudan tadi yang ngalap berkahnya hubungan suami istri di kuburan wali, kan di Indonesia lebih parah lagi ya, melakukan seks atau perzinahan di makam keramat sebagai ritual ziarah misalnya. Nah ini adalah kisah-kisah yang salah kaprah tentang memaknai tabaruk, bahwa setiap orang pasti ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dalam ilmunya, berkah dalam hartanya. Kita semua kan melakukan berbagai ketaatan itu kan ingin ada keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam harta, keberkahan keluarga, usahanya. Tapi dalam Islam kita dianjurkan ya untuk sehingga Islam sangat menganjurkan ketika bertemu sesama saudara mendoakan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan semoga
assalam, keselamatan, alaikum atas kalian, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan atas kalian. Nah, tentu saja dalam Islam seperti itu, hanya saja masalahnya banyak di antara orang muslim yang salah kaprah dalam mencari keberkahan, sehingga mereka mencarinya itu hal-hal yang tidak bisa mendatangkan keberkahan dalam perspektif Islam ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, bahkan terjerumus pada budaya jahiliyah dalam mengalap berkah gitu ya. Nah, sehingga para ulama salaf sudah mengingatkan kita bahwa semua akan ini ya, para ulama yang gencar menjelaskan masalah ini, misalnya ulama mazhab Syafi'i, bahwa ini sedikit penjelasan tentang jerih payah para ulama Syafi'iyah dalam menguak masalah ini, bahwa definisi tabaruk itu bahwa barokah itu adalah an-numu, berkembang, az-ziyadah. Jadi definisi berkah itu adalah al-barokah ya, berkah itu adalah an-numu ya, berkembang, az-ziyadah, bertambah, yaitu kebaikan yang banyak berlimpah dan terus menerus. Nah, kemudian pembagian tabaruk ya, sesungguhnya tabaruk itu atau ngalap berkah itu ada dua, ada yang tabaruk masyru', tabaruk yang disyariatkan, ada yang gair masyru'. Nah, tabaruk yang masyru' ya, misalnya kita mencari berkah, ngalap berkah dengan hal yang disyariatkan, misalnya dengan baca Quran, itu kan sebetulnya kita sedang ngalap berkah kan dengan Quran yang kita baca, misalnya dengan air zam-zam, misalnya kita sudah tahu bagaimana ketika kita berdoa ya, bahwa air zam-zam itu luar biasa sekali, misalnya kita ngalap berkah di bulan Ramadan misalkan dengan kita melakukan berbagai amal saleh misalnya. Akan tetapi tidak boleh bertabaruk dengan hal-hal yang gair masyru', yang tidak seizin syariat, bahwa sesuai petunjuk Rasulullah, bahwa dengan niat bahwa hal itu hanyalah sebab. Jadi sedangkan yang memberikan berkah itu adalah Allah gitu ya, bahwa harus kita camkan al barakatu minallah, bahwa berkah itu bersumber dari Allah gitu, bukan dari siapapun gitu ya, al barakatu minallah. Nah, kedua adalah tabarruk mamnu', tabaruk yang dilarang gitu ya. Mamnu' itu tabaruk dengan hal yang tidak disyariatkan, misalnya bertabaruk dengan pohon, misalnya bertabaruk dengan batu ajaib, bertabaruk dengan kuburan atau zat kiai dan lain sebagainya. Jadi jenis tabaruk ini telah diingkari secara keras ya oleh para ulama Syafi'iyah. Nah, di sini bahwa di sini misalnya kita dengarkan ya, ada berita kepada telinga Imam Syafi'i bahwa sebagian orang ada yang bertabaruk dengan pecinya Imam Malik, maka dengan serta-merta beliau mengingkari perbuatan itu. Nah, jadi para ulama Syafi'i ya, di sini ya, bukti tentang hal itu ya, bukti tentang bahwa ucapan emas Khalifah bin Umar bin Khattab ya, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata ketika mencium Hajar Aswad ya, ketika mencium Hajar Aswad. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa saking tidak mau terjebak kepada kemusyrikan ya, seorang Umar itu ketika mencium Hajar Aswad menyampaikan bahwa ini a'lam, sesungguhnya aku tahu, annaka hajarun, sesungguhnya engkau itu hanya batu gitu, la tadurru, bahwa batu kamu yang tidak bisa memberikan bahaya, wala tanfa'u, kamu batu yang tidak bisa memberikan manfaat, walaula, seandainya anna ra'aitu nabiyya, seandainya aku tidak melihat nabi, yuqabbiluka maqabbaltuka, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu gitu. Jadi para ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa ucapan Khalifah Umar di sini ya, bahwa Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah berkata bahwa ucapan ini merupakan pokok dan landasan yang sangat agung dalam masalah ittiba, mengikuti kepada Nabi sekalipun tidak mengetahui alasannya gitu ya, serta meninggalkan ajaran jahiliyah berupa pengagungan terhadap patung dan batu, karena memang tidak ada yang dapat memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali hanya Allah ya, sedangkan batu itu tidak bisa memberikan manfaat. Lain halnya dengan keyakinan orang jahiliyah ya terhadap patung mereka. Maka Umar ingin memberantas anggapan keliru yang masih menempel dalam benak manusia. Nah, misalnya ada juga tabaruk dengan makom Ibrahim misalnya. Nah, ini para ulama Syafi'iyah juga sering menukil ucapan ulama salafus salih yang melarang untuk mengusap-ngusap makom Ibrahim. Jadi mengusap-ngusap makom Ibrahim untuk mencari keberkahan padanya misalnya,
Al-Halimi mengatakan bahwa dan hendaknya tidak mengusap makom Ibrahim atau menciuminya, lalu membawakan beberapa asar ya, diantaranya riwayat dari Ibnu Zubair bahwasanya beliau melihat beberapa orang mengusap makom, maka beliau melarangnya dan mengatakan bahwa sesungguhnya kalian tidak diperintah mengusap, kalian hanya diperintah untuk sholat di belakang makom Ibrahim gitu. Nah, jadi di sini ya bahwa ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 125, Imam Al-Baghawi dan Ibnu Katsir menukil ucapan Imam Qatadah bahwa sesungguhnya mereka diperintah untuk sholat di sekitar makom makom Ibrahim musalla ya. Sesungguhnya mereka itu diperintah sholat di sekitar makom dan tidak diperintah untuk mengusapnya. Nah, umat ini sudah takalluf, memberatkan diri ya, memberatkan diri seperti yang dilakukan oleh umat sebelumnya gitu. Sebagian orang yang melihat tanda kaki dan jari di dalamnya masih jelas, namun umat ini ya ketika sering mengusapnya sehingga sekarang luntur dan tidak jelas. Jadi ini juga harus hati-hati. Misalnya tabaruk dengan kuburan dan semisalnya nih, para ulama Syafi'iyah mengingkari dengan keras tabaruk dengan kuburan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di zaman sekarang. Misalnya bahwa Imam An-Nawawi menyampaikan wa man khatara bibalihi, barang siapa yang terbersit dalam hatinya annal masha bil yadi, bahwasanya mengusap-ngusap dengan tangan, wa nahwihi dan semisalnya, ablagu fil barokah, lebih mendatangkan berkah, fahuwa min jahalatihi, maka hal ini menunjukkan kebodohan, wa ghaflatihi dan kelalaiannya, li'annal barokah, karena sesungguhnya barokah itu hiya fi ma wafaqa syar'a, hanyalah yang sesuai dengan syariat. Wa kaifa yanbagil fadla fi mukhalafatis shawab, bagaimana mencari keutamaan dengan menyelisih kebenaran. Nah, jadi Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa fa'innal massa, sesungguhnya mengusap-ngusap, watakbil, menciumi gitu ya, mengusap-ngusap kuburan, menciumi kuburan, lil musyahid adatul Yahudi wan Nasara, ini merupakan adat istiadat kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ini bahwa Imam Abu Syamah rahimahullah berkata ketika membicarakan bid'ah ya yang dianggap ibadah, ini juga termasuk yang mewabah ya, bahwa misalnya tadi misalnya tipu daya setan itu ya, misalnya kepada masyarakat memberi wangi-wangian, lampu di suatu tempat yang dikeramatkan misalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya Imam Asyuyuti menguatkan ucapan Abu Syamah di atas ya, dan menganggapnya sebagai kemunkaran. Beliau mengatakan ini ya, bahwa mimpi melihat Nabi atau orang soleh tentang suatu tempat tidak menjadikannya sebuah keutamaan atau menjadikannya sebagai tempat ibadah. Itu hanyalah dilakukan oleh ahli kitab. Tempat-tempat yang dianggap keramat seperti ini banyak bertebaran ya di kota, di desa, padahal semuanya tidak ada keistimewaan, karena mengagungkan tempat yang tidak diagungkan oleh syariat justru adalah tempat yang jelek, sebab dijadikan sebagai tandingan bagi rumah Allah dan beribadah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat, sehingga menghalangi manusia dari jalan Allah atau dari tauhid. Nah, kemudian di sini bahwa hikmah tersembunyi pohon Bai'atur Ridwan. Nah, bahwa Ibnu Hajar menyampaikan ya, mengambil istinbat dari kisah diutusnya Jarir bin Abdillah oleh Nabi untuk menghancurkan patung Zilkhilsah ya, disyariatkannya menghancurkan tempat-tempat yang mendatangkan fitnah bagi manusia, baik berupa bangunan, manusia, hewan, atau benda padat ya. Nah, beliau juga menjelaskan hikmah tersembunyi pohon Bai'atur Ridwan. Seandainya masih ada ya pohon Bai'atur Ridwan itu, nah ini adalah supaya tidak menjadi fitnah bagi manusia ya. Seandainya ada pohon Bai'atur Ridwan itu, maka tidak merasa aman dari pengagungan orang-orang bodoh terhadapnya, bahkan mungkin bisa jadi menjurus pada keyakinan bahwa pohon itu bisa ngasih manfaat dan menolak madarat, sebagaimana banyak yang kita saksikan. Nah, ini adalah yang disyaratkan oleh Abdullah bin Umar ketika mengatakan bahwa tersembunyi pohon Bai'atur Ridwan adalah rahmat dari Allah. Nah, jadi tabaruk ini juga, tabaruk yang salah itu bisa sampai mencapai derajat kufur gitu ya. Nah, tabaruk terlarang ya. Kalau tabaruk yang dibolehkan kan tadi ya, misalnya tabaruk terlarangnya bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang mulai bid'ah atau hanya musyrik kecil sampai pada syirik besar gitu ya, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti ya,
tentang budaya tumbal. Ada budaya tumbal ngalap berkah. Beliau mengatakan bahwa mereka memotong ekor sapi, kemudian kambing, domba dengan batu untuk mencari keberkahan. Semua ini adalah batil, tidak diduakan. Ini adalah sangat haram ya. Sebagian haram ini bisa sampai taraf dosa besar, dan ada yang sampai kekufuran tadi, misalnya sampai bisa keluar dari Islam. Nah, inilah ketegasan ulama Syafi'iyah. Nah, kemudian bandingkan ya fakta ini misalnya di sini misalnya di antaranya. Kemudian di antaranya sedikit lagi berdoa kepada selain Allah. Nah, ini ya, bahwa doa itu adalah seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah ya, merendahkan diri, merasa tidak berdaya ya, merasa lemah ya, daya dan upayanya kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, sesungguhnya doa itu adalah jenis ibadah yang hanya khusus diperuntukkan kepada Allah gitu ya. Sehingga manusia tidak diperkenankan untuk berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak boleh kepada selainnya, walaupun dia adalah malaikat atau nabi yang terdekat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluhum jahannam dakhirin. Berdoalah kepadaku gitu, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Rasulullah, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, dari sini kita banyak tahu ya kesalahan, misalnya minta rezeki lancar, mencari jodoh untuk anak dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya kalau ada mengatakan kami itu bukan meminta semua itu kepada penghuni kubur, tapi kami mintanya kepada Allah dengan perantara mereka yang mendekatkan kami di sisi Allah. Nah, maka bahwa ini adalah sesuatu yang syubhat ya, yang sama dilontarkan oleh orang-orang musyrik dulu ketika ala lillahid dinul khalis. Ingat bahwa kepunyaan Allah agama yang bersih. Walladzina takhadhu min dunihi, dan orang-orang yang mengambil aulia, pelindung, mana'buduhum. Jadi dulu juga ada orang-orang musyrik itu sebetulnya mereka percaya sama Allah ya, tetapi mengambil pelindung, mengambil aulia min dunihi selain Allah, na'buduhum, mereka menyembah na'buduhum illa, bahwa mereka itu menyembah mereka illa liqarribuna ilallah ya, bahwa mereka itu menyembah mereka itu untuk supaya mendekatkan kami kepada Allah, zulfa ya, sedekat-dekatnya gitu. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih tentangnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzib kafar. Nah, ini adalah syubhat yang menjadi landasan orang musyrik dulu ya. Sekali demikian Allah mengingkari perbuatan dan alasan mereka gitu, bahwa mereka itu berbuat seperti itu, menyembah patung gitu ya, misalnya itu mereka itu tujuannya supaya mereka itu lebih dekat lagi sama Allah gitu, tetapi menggunakan wasilah perantara. Jangan sampai kita juga terjebak pada hal-hal yang seperti itu. Apalagi yang terakhir ya, ini menyembelih untuk selain Allah atau mengirim tumbal. Nah, pernah ada kejadian bahwa suatu saat sungai Nil itu di Mesir kering, tidak mengalirkan apa-apa gitu ya. Maka penduduk Mesir mendatangi Amr bin As ya, sebagai gubernur saat itu. Wahai Amir, sungai Nil kita ini memiliki suatu musim untuk tidak mengalir kecuali dengan tumbal. Jadi sudah ada kepercayaan di Mesir juga ya, bahwa sungai Nil kita ini memiliki suatu musim untuk tidak mengalir kecuali dengan tumbal. Kemudian Amr bin As bertanya, tumbal apa gitu? Mereka menjawab, nah pada tanggal 12 di bulan seperti ini biasanya kami mencari gadis perawan, kemudian kita rayu orang tuanya untuk memberinya perhiasan dan pakaian yang mewah, kemudian kita lemparkan gadis itu ke sungai Nil. Nah, mendengar hal itu Amr mengatakan kepada mereka, nah, ini tidak boleh dalam agama Islam. Islam sudah menghapuskan keyakinan semacam ini gitu ya. Nah, beberapa bulan mereka menunggu, tapi sungai Nil tetap tidak mengalir, sehingga hampir saja penduduk sana nekat untuk memberikan tumbal. Tapi Amr bin As menulis kepada Umar sebagai khalifah, sebagai presiden saat itu ya, menulis kepada Umar bin Khattab tentang masalah ini. Kemudian Umar menjawab, wahai Amr bin As ya, sikapmu sudah benar. Dengan ini saya kirimkan secari kertas dalam suratku ya, untuk kamu lemparkan ke sungai Nil.
ketika surat itu sampai, Amr mengambil, ternyata surat itu isinya seperti ini. Dari hamba Allah ya, kata Umar bin Khattab, dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada Nil, sungai penduduk Mesir, amma ba'du, wahai sungai Nil ya, bila kamu mengalir karena perintahmu sendiri, maka kamu tidak perlu mengalir karena kami tidak butuh kepadamu. Tetapi kalau kamu mengalir karena Allah, nah kalau kamu mengalir karena Allah yang mengalirkanmu, maka kami berdoa agar Allah mengalirkanmu. Itu berdoa itu sama Allah gitu. Setelah surat dari Umar tadi dilemparkan ke sungai Nil, maka dalam semalam saja Allah mengalirkan sungai Nil ini sehingga ketinggiannya 16 hasta. Jadi kisah ini menunjukkan karomah ya. Umar bin, kan orang muslim itu ada yang dikasih karomah sama Allah. Kalau Nabi mukjizat, kalau orang muslim itu karomah. Kisah ini menunjukkan karomah Umar bin Khattab dan juga batilnya ritual-ritual tumbal ya dan kirim sesajen yang menurut tradisi dan budaya jahiliyah, semua itu bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak kita jumpai juga ya di kita, apalagi di Indonesia gitu ya, mengirim tumbal, sesajen ke laut, ke gunung, atau bangunan jalan tol, gedung tinggi, menyembelih hewan di kuburan, itu adalah semuanya bertentangan dengan syariat. Nah, bila dia menyembelihnya itu untuk selain Allah, ini merupakan kemusyrikan. Pokoknya sembelihan yang tidak halal dimakan. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala gitu ya. Wa la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Syekh Imam An-Nawawi menyatakan bahwa adapun menyembelih untuk selain Allah, maksudnya adalah menyembelih dengan nama selain Allah, seperti menyembelih untuk patung, menyembelih untuk salib, Musa, Isa, Ka'bah dan sebagainya. Semua itu hukumnya haram dan sembelihannya juga tidak halal. Baik yang menyembelih itu adalah Muslim, Nasrani atau Yahudi ya. Ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, disepakati oleh para sahabat ya, penganut mazhab Syafi'i, dan bila dalam sembelihan tersebut bertujuan mengagungkan dan ibadah terhadap makhluk-makhluk selain Allah, maka itu merupakan kekufuran. Bila yang menyembelih adalah muslim, maka setelah perbuatannya itu dia menjadi murtad. Nah, dan bila sembelihannya itu untuk Allah, namun di tempat kuburan, misalnya sembelihannya itu untuk Allah gitu ya, namun di tempat kuburan atau di tempat keramat lainnya, maka hukumnya juga haram, karena ini merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Rasulullah bersabda, an Anasin qala qala Rasulullah la aqra fil Islam, tidak ada akar menyembelih di kuburan dalam Islam. Bahkan Sunan Abu Daud menambahkan qala Abdul Razzaq kanu yaqiruna indal qabri baqaratan aw syatan. Abdul Razzaq menyatakan bahwa dulu mereka ahli jahiliyah menyembelih sapi atau kambing itu di sisi kuburan. Sehingga Al-Khattabi menyampaikan bahwa tidak ada akar, maksudnya yaitu kebiasaan orang jahiliyah menyembelih unta di kuburan orang mati. Apabila salah seorang dermawan di antara mereka meninggal dunia, maka mereka menyembelih hewan di sisi kuburannya dan menyatakan dulu si mayit dalam masa hidupnya menyembelihkan untuk para tamu, sekarang kita memberikan imbalan atas perbuatannya. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa menyembelih di sisi kuburan itu hukumnya adalah tercela. Nah, dan lain-lainnya ya, mungkin kita akan lanjutkan di sesi berikutnya bagaimana tawasul ya. Tawasul itu ada yang musyrik juga, ada tawasul yang diperbolehkan ya, ada tawasul yang musyrik. Mungkin hanya itu saja untuk renungan kita hari ini. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi ya. Jangan sampai amalia-amalia yang sudah kita lakukan habitat ya, terhapus dengan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Misalnya kita lebih memaknai, mendalami setiap aktivitas yang kita lakukan, jangan sampai tidak sesuai dengan syariat Islam atau ghair masyru'. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahiran kasiran pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang masalah musik. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam beribadah dalam sehari-hari dan kita bisa menjauhi sifat musyrik itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah
Untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.